mengalirkan sifat Tuhan yang mengampuni itu, mengalami sifatnya mengampuni mengalir melalui diri kita kan gitu ya. Nah, begitulah cara dia mohon ampun. Bukan mohon ampun tuh, ya Allah ampunilah dosa-dosaku semuanya. Lalu Tuhan bilang, ini udah minta ampun, minta semuanya lagi. Gimana sih? Nggak bisa, kalau asal ampuni semuanya tuh nggak bisa. Kamu tuh harus ditunjukin satu-satu gitu. Dan kok kamu mohon ampun kepada Tuhan, nah Tuhan udah mengampuni kamu, yang harus kamu tanyain tuh, Tuhan, kenapa ampunanmu yang udah engkau berikan ini, belum aku terima. Jadi salahnya bukan di Tuhan, tapi di kita gitu loh. Ya kan, kita ulang-ulang lagi nih ya. Bagi yang baru datang, salahnya tuh di kita, belum diampunin, makanya ini harus dilepas. Mana nih Tuhan yang sifatnya maha tahu itu mengalir pada diriku dan tunjukilah aku mana-mana yang harus aku ampuni satu persatu. Peristiwa, kejadian, orang, diri sendiri, apapun gitu. Jadi ininya clear and expanding gitu. Terus dan pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Kunci nih ya, kalau hidup ya. Kalau kita dikasih kemampuan segini, kita pakai itu untuk diri kita secukupnya, lalu kelebihannya ya Pak ya, diberikan, dialirkan lagi supaya dengan kasih, supaya apa? Supaya ininya naik, ukurannya naik gitu. Kalau ini nggak dialirkan dengan kasih, misalnya bermegah-megahan. Surat berapa bermegah-megahan? At-Takasur. Nah, bermegah-megahan. Boleh kan? Nah, jadi nggak akan naikin ini gitu. Bagi orang yang udah at the lowest level of energy, misalnya di sini tinggal 5, dia tetap harus lakuin ini nggak? Iya. Supaya naik. Enggak, mereka mikirnya nggak gitu. Harusnya begitu, Harusnya tapi mereka mikirnya nggak gitu. Ini kan udah hidup gua, wayahnya dikasih orang. Iya. Gua tuh tugas gua nggak ada memberi, gua tuh nerima aja. Ya kapan dia mau naik? Dia ada di energi yang rendah, terus energi rendah akan menarik energi rendah nggak? Ada di frekuensi rendah nggak? Dia akan ketemu orang-orang yang apa? Nah, itu namanya di neraka gitu. Coba ke kampung-kampung gitu. Maaf ya, gue bukannya ini ya, gue juga tinggalnya belakang gua kampung gitu kan. Tapi itu ngomongannya aja udah antara anak-anak berbeda gitu, ngerti nggak maksudnya? Iya. Bener nggak? Ada kayak, ngomongnya gini, ini nggak bisa saling percaya satu sama lain dan sebagainya gitu. Jadi dia ada di situ. Nah, itu namanya neraka itu. Nah, untuk bisa keluar dari neraka harus apa? Naikin energi gitu. Jadi frekuensinya bisa menarik frekuensi yang sejenis. Meskipun kadang-kadang yang saya tadi cerita lagi, udah sampai sini kita ketemu orang yang kadar 5 juga nggak? Ya iya juga sih gitu. Tapi itu makanya di Quran dibilang di surat 7 ayat 42 sampai 51, penduduk Al-A'raf itu ada yang paling tinggi ya. Iya. Itu jalan-jalan ke surga, jalan-jalan ke neraka gitu. Ada kan? Dia tur gitu. Dia tamasya gitu. Maksudnya jalan-jalan ke neraka itu yang ngalamin orang-orang seperti itu, tapi dia juga bukan penghuni surga, bukan penghuni neraka, bukan. Dia jalan-jalan Maksudnya gitu. Maksudnya bukan jalan-jalan tuh nanti ada tempat neraka dibakar, ada surga, terus ada yang jalan-jalan fisik. Ya hari-hari kita alamin nggak? Iya. Gitu. Nah jadi kalau kita punya energi yang lebih, alirkan. Kita tuh hidup secukupnya aja. Secukupnya itu relatif ya.
secukupnya relatif gitu, ya kan? Cukup beli ini beli itu ya, cukup beli mobil, Saya cukup beli kadang-kadang gue mau hidup jalan-jalan. secukupnya, tapi gue lagi bikin kapal gitu. Saya tuh lagi bikin kapal. Kalau orang bilang iya gitu, Iya. kok lu ngajarin hidup secukupnya tapi lu bikin kapal sih begini? Ya, iya, gue juga bingung juga ya secukupnya tuh apa. Padahal gue ya ngalir-ngalirin aja gitu, tapi kok ya gitu kan, ya gitu deh. Gitu. Tadi baru cerita, baru dikasih ada tanah 23 hektar gitu di Jawa, di daerah Anyer. Ya, tapi secukupnya, ya gue hidup secukupnya aja gitu, tapi ya gitu. Bisa, ini bukan Ya. berarti Enggak, secukupnya kan juga ukuran mas. ya Balik lagi, ukuran Nah. aja. Ukuran tuh relatif kok. Iya. Ya. Jadi ada juga sih yang kayak Pak De saya tuh hidupnya, waduh sederhana banget deh. Kalau gue bilang itu sih nggak gitu-gitu amat juga gitu. Nah ini tuh harus di tengah-tengah, di titik kusto kan. Coba buka surah 25 ayat 67. Yang ini belum selesai nih. Oh iya. Harus pindah tab kalau gitu nih. Iya itu belum. Kita terus dulu ini ya. Untuk diingetin. Nah, yang tadi udah ya, yang di harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Oke, apa yang disebut yang meminta atau yang datang? Yang tidak meminta harus diapain? Didatengin, gitu ya. Ya, betul. Oke. Coba lompat dulu ke surat 2 ayat 219. Oke. Surat loading. Sorry. Ya. Ini pakai buka Quran banyak ya, padahal ya nggak apa-apa lah ya. Surat 2 ayat 219. 219. Kadang-kadang Quran itu buat orang yang nggak percaya aja sih. Yang susah percaya. Iya. Tapi nggak apa-apa lah. Gak apa. Oke. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya Khamar terdapat Khamar atau apa? Minuman. khamar, Apa-apa yang memabukkan. Jadi wine tuh khamar bukan? Bukan. Tergantung minumnya berapa. Enggak. Lanjut. Langsung nggak apa-apa gitu. Soalnya tergantung ukurannya. Ya, ukurannya. Jabatan, anak, segala macam tuh bisa jadi khamar gitu. Kalau cuman segelas doang ya terserah kan, Halal. ukuran. Oke. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan Kenapa wine itu bukan khamar? Karena di surga minumnya apa? Anggur. Surga di mana? Di sini. Ngomong di sana. Masa di sono halal di sini haram ya nggak? Aneh juga kan hukum Tuhan. Berarti wine itu bukan bukan khamar gitu. Ini ajaran nggak bener gitu. Nggak. Lanjut. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah kelebihan. Siapa yang nanya? Mereka tuh siapa? Orang-orang Nanyanya ke siapa? ke Nabi di sini ya. Katakanlah kelebihan dalam kurung dari apa yang mereka perlukan. Nah, Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya jadi kepadamu. apa yang harus dinafkahkan? Kelebihan dari apa yang kamu perlukan. Kebutuhan kamu berapa? Lebihnya berapa? Jadi kalau udah di level 5 begini, ya harus puasa lah gitu. Puasa, kelebihannya dikasih orang. Tetap harus memberi. Bukan dari jumlahnya loh, tapi dari kasihnya itu. Kasihnya itu membuat ini naik. Jadi bisa aja sih yang level 5 naik ke 80 nggak? Kalau dia benar-benar berbuatnya dengan kasih sayang. Bisa yang 80 memberinya banyak, misalnya udah 80 memberi banyak tapi bisa turun meskipun dia memberi nggak? Kalau nggak pakai kasih sayang, karena yang diukur tuh kasih sayang gitu, bukan jumlahnya gitu. Jadi jangan marahnya, aduh gue cuma bisa ngasih sedikit ya. It's not that gitu. Bukan, it's not what you do, but your heart attitude when you do it gitu. Bukan apa yang kamu lakukan, tapi sikap hati kamu dalam melakukannya itu dialiri dengan full kasih sayang apa enggak gitu. Nah terus lanjut.
Oh, surat 51 tadi ya. Yang mana nih? Surat berapa tadi? 51. Surat 51 ayat, ya oke ada. Surat Az-Zariyat ya. Oke, tadi sampai ayat 16 tadi ya. Ya. Tunggu ya. Di bumi terdapat tanda-tanda bagi orang yang yakin. Begitu juga ada tanda-tanda kebesarannya pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Di langit Di bumi terdapat... apa? Di langit terhadap apa tadi? Ulang. Nah, saya ulang ya. Di bumi terdapat tanda-tanda Nah, di bumi bagi ada orang yang yakin. tanda, Ada tanda, oke. sign. Jadi kalau ada tanda harus diapain? Baca. Dibaca. Terus Begitu pula di dirimu sendiri. enggak, ntar dulu, ulang lagi. Sebelum di bumi di mana? Di langit. Di langit ya. Di langit Jadi ada apa? ada hujan. Gini nih, di langit terdapat pula hujan yang menjadi sebab rezekimu dan apa yang hujan, jadi nggak ada kata-kata hujan. Di dalam langit kurungnya di terhadap sini. sebab-sebab. Sebab-sebabnya. Salah Ada berarti nih. hujan lagi. Salah nih terjemahnya berarti nih. Iya, itu Qurannya. Duh, kacau. Qurannya Di nih. langit terhadap sebab-sebab Ya. rezekimu. Ya, terus Dan apa yang dijanjikan kepadamu. sebab itu yang create siapa? Nah, kita. Jadi di langit ada sebabnya, di bumi ada tanda-tandanya gitu. Jadi kalau orang belum create sebab, dia nggak bakal dapet tanda gitu. Tapi dia udah dapet sebab, tapi nggak bisa baca tanda, yang nggak dapet juga gitu, karena ini harus jemput gitu loh. Ngerti nggak? Jadi kadang-kadang ya kalau ketemu orang ini sebab tanda apa ini gitu kan, kita cek lagi sebabnya udah gue create belum, sedekah gue udah bener belum, ini bener belum, kasih sayang gimana ini, terus langit gue tadi meditasi semalam masih ada bercak-bercak di mananya nih, di sini nih gini, udah gini berarti ketemunya dia apa ini, tanda apa ini, dibaca gitu, ini gue nyambung. Terus Maka demi Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi itu langit yang mana, bumi yang mana? Yang di sini. Iya. Yang di kita tuh, bukan langit bumi luar gitu, ini loh gitu. Terus Sesungguhnya itu pasti akan nyata seperti kamu berucap. nah, kamu ngomong A kejadian, ngomong B kejadian, karena kamu udah bisa tahu sebab dan baca tanda, pasti kejadian nggak ini? Kejadian, semua kejadian gitu. Ini energinya udah gede, tandanya dapat, ukurannya udah ada, kodarnya udah ada gitu. Kodar udah sampai. Nah, kita menjemput yang namanya takdir itu. Gitu. Terjadilah realitas hidup gitu. Misalnya, Mas Fati coba kalau arti konfliknya itu. Misalnya gini. Ibu mau dapat pencerahan dari Tuhan. Setiap orang mau dapat pencerahan. Lalu di surat ini nih semua dibilang, coba buka deh salah satu tuh, 12 ayat 22. 12 ayat 22. Iya. Oke. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Dia itu siapa di situ? Yusuf. Ya. Ketika Yusuf sudah dewasa itu artinya apa sih? Siapa pikir? Berumur atau gimana dewasa? Enggak, dewasa itu beda sama umur gitu kan. Nah, dewasa itu artinya kadarnya itu udah matang. Udah energinya tuh udah sampai pas di situ. Itu dewasa. Jadi misalnya ukuran dari pencerahan itu adanya di sini gitu. Nah, dia udah sampai di sini gitu. Nih. Itu udah matang loh. Dan ini perlu proses. Kenapa perlu proses? Karena kalau ini udah di aku satu, semua nggak perlu proses. Begitu sampai ke sini kan perlu proses semua karena ada keterpisahan dari sisi jarak, waktu dan tempat. Berarti ada waktu yang harus dilakukan. Dia udah matang nih.
Nah, matang itu maksudnya apa? Demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Berbuat baik yang ini, yang dialiri kasih, sehingga energinya naik, di ukurannya tuh naik. Di titik tertentu, dia matang. Begitu dia matang, sama Tuhan dikasih hikmah dan ilmu, gitu. Dapat pencerahan. Nah, peristiwanya adalah ketika misalnya Ramadan gitu. Pernah dengar serial Ramadan? Juga Fakir. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang beriman, kutiba telah tiba waktunya untuk kamu melakukan siam gitu. Berarti si orang yang sudah sampai di titik ini, di sini, dengan karena dia berbuat baik terus di hidup-hidup sebelumnya, energinya tinggi, di titik tertentu dia akan dipanggil Tuhan, kutiba, kataba, sudah tiba waktunya kamu untuk menjemput pencerahan itu 40 hari gitu. Seperti orang-orang yang terdahulu. Nah, itu udah ada tandanya berarti. Jadi udah ada sebabnya, energinya cukup, tandanya dikasih gitu. Kayak Nabi Muhammad kan dulu kan ke Gua Hiro kan karena dia ketemu orang di pasar. Jibril kalau di surat 25 ayat 22 atau 25 ayat 7, Rasul itu ke pasar, jadi Rasul itu sih ada orang yang misalnya kamu saya tunggu ya di gua itu gitu, ada tandanya karena dia mungkin dengar sesuatu di dalam dirinya tapi belum jelas, dikutus utusan gitu untuk menjalani itu gitu. Anak saya kemarin cerita juga gitu kan, dalam dirinya dipanggil-panggil ke, jadi udah ada tandanya gitu, karena energi berbuat baiknya cukup gitu. Nah sebelum cukup berarti sebabnya dulu di-create, baru nanti dapat tanda. Dalam segala hal begitu. Itu contohnya. Berbuat baik, ya bersedekah misalnya atau memberi dengan kasih sayang, maksudnya itu memberi dengan ikhlas tanpa pabrik, karena Allah itu maksudnya. Iya, Kasih betul, sayang. betul. Kasih sayang tuh begitu. Iya. Kenapa sih harus tanpa pamrih? Kadang-kadang kayak gitu-gitu nanya nggak sih? Kenapa harus ikhlas? Karena yang sebenarnya yang berbaik itu Allah. Nah, satu itu. Dua, ya, kalau kita berbuat buruk, kita dibalas kan. Berbuat baik, kita dibalas juga. Kalau saya misalnya sama Bibi, aku kasih kamu gini supaya kamu balas, dapat balasan. Itu secara semesta itu terekam. Dan saya harus ngalamin hidup di mana saya ngalamin perbuatan baik dari Abi. Ngapain juga gitu ketemu dia lagi misalnya gitu. Rencana Tuhan mungkin, sorry ya, rencana Tuhan mungkin yang lain gitu loh. Jadi misalnya ibu berbuat baik sama suami, tapi Tuhan bilang kamu frekuensinya nanti di hidup berikutnya kamu harus dapat pasangan. Misalnya kamu akan dapat pasangan yang gini, tapi kita terikat sama si suami ini karena kita harapin balasan dari dia gitu. Kan ada hidup berikutnya di mana dia ngebalas baik ke kita gitu kan. Ya ketemu dia lagi nggak? Ya, siapa tahu rencana Tuhan pengen yang lain gitu, misalnya pakai si Sofia Lacuba, Tom Cruise, misalnya, ya kan? Jadi nggak usah ada harapan gitu, bahwa ini akan dibalas gitu loh. Udah biarin aja, nanti Tuhan balas dari mana, nggak usah dari dia kan? Gitu loh, itu terekam loh, energi itu terekam. Itu yang maksudnya kenapa harus? Ya itu melepas hak kisos. Kalau kisos itu kan keburukan. Abi gebugin saya di hidup lalu, gue ketemu lagi dalam lalu gini, misalnya gimana ya? Abi gebugin saya di hidup lalu, kemudian saya hari ini jadi Abi jadi budak gua gitu. Budak nih. Kalau lu gua gebugin tiap hari juga nggak apa-apa nih gitu. Hah? Karena aku tuannya, kamu budaknya. Karena di hidup lalu kebalik nih. Iya, iya. Lu gebugin gue gitu misalnya. Nah, sebenarnya gue punya hak kan untuk gebugin dia. Tapi gue lepaskan gitu. Gue maafin deh. Udah, aku berbuat baik aja gitu. Nggak usah balas kayak gitu. Nah, itu namanya melepaskan hak kisos gitu.
Jadi maka Tuhan bilang di surat 5 ayat 45, gigi dengan gigi, mulut dengan mulut, mata dengan mata, telinga dengan telinga, semua ada hak kisosnya. Tetapi kalau kamu bisa memaafkan dan melepaskan perbuatan kisos itu menjadi penebus dosa bagimu dan itu yang terbaik. Di 28 ayat 54 juga bisa. Di 42 ayat 40 atau 42 ayat 41 misalnya. 43 atau 41. Jadi melepas gitu. Nah, itulah belajar kasih sayang. Memaafkan itu elemen penting di dalam menaikkan kasih sayang. Makanya kalau ada orang nyebelin, kita memaafkan dan tidak membalas, dan kemudian ini naik nggak energinya? Naik. Kalau secara bacaan itu bisa menaikkan jiwa kita. Misalnya saya suka baca surah Al-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum itu kan. Maksudnya biar saya selalu berempati sama orang gitu. Karena saya merasa saya itu kurang, karena saya anak paling kecil ya, kurang berempati. Saya baca-baca itu, bisa nggak itu sebagai sebuah doa agar Allah benar-benar kasih sayang? Kalau saya main ke rumah orang ada burung beo bilang Assalamualaikum gitu, dia ngerti nggak apa yang dibaca? Jadi bacaan itu bisa masuk kalau ibu paham gitu, dan sampai dialamin gitu. Kalau cuma dibaca-baca doang, kayak burung beo itu, dia nggak ngerti apa-apa. Jadi paham nggak dengan kayak tadi saya cerita, Alhamdulillahirobbil alamin, alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya itu apa? Kaget atau apa? Apa sih istilahnya? Latah. Alhamdulillah ya, hirobbil alamin ini. Ngerti nggak sih arti alhamdulillahirobbil alamin? Udah ngerti ngalamin nggak itu apa yang ada di situ? Gitu. Jadi ini ya, Nabi Muhammad itu menyampaikan isi Quran itu apa-apa yang dialamin dia gitu. Nah, begitu kita baca, kita ulang-ulang sebagai bacaan, kan jadi beda energinya gitu. Gitu. Makanya boleh nggak? Boleh, asal benar-benar sampai ngalamin apa yang ada di situ. Ya, enggak juga nggak apa-apa sih, namanya juga orang belajar ya nggak. Nanti juga ketemu lagi di hidup berikutnya juga belajar lagi. Saya sih nggak pernah maksa gitu. Cuma muter aja gitu, ya kan? Gitu. Untuk mengalami kasih sayang sifat Tuhan kepada diri kita tuh caranya gimana Mas Oli? Nah, caranya Mana ya caranya? Apa dengan cukup banyak berbuat baik terus dengan kasih sayang atau ada yang lain-lainnya? ya caranya sih gini, Ibu sebenarnya gini, yang saya cerita ini bukan sesuatu yang baru gitu, tapi Ibu udah tahu kok gitu. Cuma Ibu harus dibawa ke kesadaran Ibu yang paling tinggi, paling dalam sampai ke aku satunya. Jadi Ibu, oh ini maksudnya gitu. Yang semua ini semua ada di dalam diri kita gitu. Cuma saya bisa kayak Mas Oli, maksudnya saya benar-benar ya dari YouTube itu, saya dari dulu, saya heran pada saat tanya sama Mas Adi, bisakah mempelajari ilmu Mas Oli itu kita menghafalkan setiap detik, kok udah tahu ayatnya setiap detik. Kalau saya tanya itu Mas Adi. tiap Dan saya nggak bisa jawab. Orang saya juga nggak tahu caranya jadi masonnya kayak gimana. Iya. Iya makanya. Ibu kayaknya mesti ngobrol sama istri saya gitu ya. Enggak, gini. Roh itu memercik bersumber dari sumber yang sama nggak? Berarti ada nggak roh yang satu lebih bagus dari yang lain? Nah, jawab nih yang benar. Jangan latah. Ada nggak satu roh? Dulu dari guru saya ada ruh yang bagus itu yang dekat dengan Rasul Muhammad, itu dapat dari guru saya. Dekat itu dekat apanya? Kan nggak ada jarak. Rumahnya sebelah. Rumahnya dekat. Saya tahu itu guru. Nah ya, dekat tuh dekat frekuensinya. Nah, jadi frekuensinya kalau udah, tadi kan saya cerita yang ini, nih, Muhammad itu bukan sosok, tapi divine qualities atau kualitas ketuhanan yang
tinggi gitu. Jadi yang dekat-dekat sini ya pasti bagus. Karena ini diukurnya pakai apa? Kasih sayang. Jadi pertama, roh itu nggak ada yang satu lebih jelek atau lebih bagus dari yang lain. Ya. Jadi kalau rohnya Nabi Muhammad bisa sampai di situ, roh kita potensinya bisa sampai situ, Pak. Saya bicara potensi nih. Bisa kan? Tergantung dari apa? Tergantung dari level kasih sayangnya kan? Nah, pertanyaan berikutnya. Kasih sayang ini itu bisa sampai ke sini itu karena dia atau karena ini? Hah? Karena ini kan? Nah, berarti dia terhubung terus-menerus kan? Dengan ini kan? Bukan karena dia jagoan kan? Nah, hati-hati nih. Wah, ini jagoan nih. Enggak bisa apa-apa, ini tetap aja setitik debu. Tapi karena ini kan? Nah, kalau karena ini berarti ini udah kasih si potensi dia tidak terbatas kan? Terus selama terus-menerus terhubung namanya sholat kornya terhubung, dia akan terus-menerus zakat gitu. Zakat kornya bertumbuh gitu. Jadi dia bertumbuh terus-menerus nih. Si kasih sayang dan kesadaran itu selama dia terhubung terus-menerus, ya. Jadi makanya Nabi Isa bilang surah 19 ayat 31, dan dia memerintahkan aku untuk terus-menerus sholat dan zakat seumur hidupku. Artinya supaya ini naik terus. Kalau ini naik terus, ya ini akan terjadi naik nih, semua naik gitu. Dan sampai di level ini nanti gitu. Karena semua energi bisa diukur. Nah, cuman setiap roh ini memercik yang banyak sekali, itu sebanyak roh yang diciptakan, sebanyak itu pula pengalaman Tuhan yang hendak dialami gitu. Sifat-sifat Tuhan yang hendak dialirkan. Jadi meskipun satu roh itu nggak ada yang lebih bagus dari yang lain, tetapi pengalaman dari roh yang satu dan yang lain itu pasti beda-beda gitu. Jadi nggak boleh dibandingin, di-comparing gitu. Jadi every spark itu super special gitu. Nggak ada satu lebih rendah dari yang lain. Tetapi tiap spark beda-beda. Makanya saya suka bilang tiap spark atau percikan itu punya langitnya sendiri-sendiri gitu. Ini ya maksudnya. Dan Tuhan itu bersemayam di langit kita masing-masing gitu loh. Makanya beda-beda. Nggak bisa langit saya dibandingin sama langit orang gitu, nggak bisa. Karena ininya beda, pengalamannya beda. Jadi nggak bisa semua orang misalnya aku pengen jadi kayak misalnya bisa apal gini gitu. Kita beda, Bu. Tapi bukan berarti kualitas kasih sayang saya apal semua ayat ini lebih tinggi daripada orang yang nggak apal ayat gitu. Apal ayat itu kan cuma buat orang yang nggak percaya aja gitu, bener nggak sih? Beneran ini ngomong. Tapi bisa nggak, namanya saya ini belajar sama Mas Sony. Kan Mas Sony kan punya ilmu ya. Bisa dialirkan nggak? Ya ini kan lagi lakuin. Bukan bibit ya? Ya itu kan lagi, ini kan lagi di, iya, ini kan buat yang lagi dialami begitu sekarang. Yang semua ini kan pengaliran ini sebenarnya. Gitu. Nah, jadi bukan berarti kalau semua orang harus punya tugas yang sama, pengalaman yang sama, enggak gitu. Tiap orang beda-beda kok gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin anak saya juga bilang bagus banget. Kita harus memisahkan antara suci dan spiritual gitu. Jadi orang yang spiritual itu orang yang suci itu suka cipoa ya. Suci yang kayak nggak punya dosa, agak kawin, nggak punya apa, suci gitu. Berarti dia spiritual. No. Buktinya apa? Isa nih adalah roh Tuhan yang sudah lebur ke aku satu, namanya Isa. Begitu jadi Isa, diutus jadi Muhammad, bener nggak? Muhammad, maaf nih direkam lagi. Nabi Muhammad itu punya salah nggak?
Punya. Perang nggak? Bunuh orang nggak? Bunuh. Ya perangnya cubit-cubitan doang. Enggak kan? Nah, dia berbuat salah ada peringatan kamu tidak berlaku adil nih, gini macam-macam gitu kan. Jadi dia tetap nggak yang maha suci itu cuma ini gitu. Ini enggak gitu. Jadi jangan nanti di ngopnya wah, tetap aja kita hidup biasa aja gitu. Dan nggak perlu di-compare satu dengan yang lain. Jadi energi itu diukurnya pakai kasih sayang gitu. Dan kasih sayang itu nggak ada yang kecil. Jadi misalnya gini, saya ngelihat ada orang yang dia tuh ngambilin anjing-anjing yang abandoned apa, yang terlantar di jalanan gitu. Dengan penuh kasih sayang diambil, diangkat, dirawat sampai akhirnya misalnya sehat gitu. Kumpulin semua. Ada lagi orang yang misalnya dengan kasih sayangnya dia menanam pohon apa tempat yang udah tandus, kemudian ditanemin dengan kasih sayangnya. Buat Tuhan mah, misalnya dia nanamin berapa gitu, luasnya berapa gitu. Buat Tuhan mah itu mah hal kecil nggak? Kecil banget, tapi nggak kecil. Kasih sayangnya tuh nggak kecil gitu loh. Karena yang Tuhan lihat tuh kasih sayangnya itu gitu loh. Gitu. Kita misalnya ini apa? Jadi nggak bisa diukur dari ya gitu. Karena kita diciptain Tuhan juga kecil kok. Makanya kalau di Quran dibilang barang siapa yang membunuh satu manusia tanpa sebab yang jelas seperti membunuh seluruh manusia. Tapi yang menyelamatkan satu nyawa manusia seperti menyelamatkan seluruh manusia di seluruh semesta. Gitu. Jadi bukan dihitungnya bukan berdasarkan ininya tapi kasihnya itu. Kalau kita setiap hari dialiri oleh kasih sayang, nggak ada perbuatan kecil gitu. Benar. Jadi ibu misalnya masak nih, masaknya sambil ngomel lah, gitu. Kalau masak dengan happy, tenang, enak, perasaan dialiri kasih sayang, wah, abundance ya, berkelimpahan dan sebagainya sambil masak, sambil ngapain, sambil, nah itu tuh, gitu. Spiritual tuh sehari-hari kayak gitu tuh, gitu. Bukan cuma sekedar ikut pengajian, disalam, di apa enggak, bukan cuma ini gitu. Semua dalam hal sehari-hari kita gitu. Nah, di situ kita akan naik terus energinya sampai ngerasain wah. Nah, rasanya kayak gitu. Nggak bisa diomongin. Kalau yang percikan yang kecil itu bisa kayak analoginya Mas Wali itu yang benih, yang kosong, tapi dia tumbuh menjadi pohon yang dan tiap benih kan kita tidak menilai yang satu tapi punya potensi untuk tumbuh. Betul. Iya, surat 48 ayat 29. 48 ayat 29. Surat Al-Fat. Ya. Oh, panjang suratnya, panjang. Panjang. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ada kata-kata Nabi Muhammad. Di situ. Ini terjemahannya ampun ini. Muhammad itu siapa? Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya dengannya bersikap keras terhadap orang-orang. Tegas, ya. Ini keras. Ya, bukan keras, tegas. Terus Terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan ruku keriduan dan sujud itu bukan lagi sholat gitu ya. tapi lagi dalam perbuatan setiap saat sujud gitu. Yang bermanfaat bagi sesama. Terus Di wajah mereka nampak tanda-tanda bekas sujud. bekas sujudnya bukan di jidatnya, tapi di mana? Di perbuatannya, jadi suatu, jadi legacy, jadi inheritance dan sebagainya. Ada bekas perbuatan, iya betul. Itu adalah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan Injil, seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Iya. Kemudian tunas itu makin kuat, lalu menjadi besar dan tumbuh di atas batangnya. Iya. Dan tanaman itu menyenangkan hati orang yang menanamnya. Itu tanaman apa tuh? Tanaman apa? Kebaikan. Tanam singkong. Ini kan benih. Benih kasih sayang. Di spark of dust ini, setitik debu ini, ketika dia ditumbuhkan dengan kasih sayang, dia akan jadi pohon yang
tinggi dan naik kan. Nah, setinggi apa nih pohon? Ya nggak terbatas gitu. Dan menyenangkan yang menanam pertama kali ini siapa? Nah, pusatku. Dan kita begitu kita jadi pohon yang tinggi, kita harus nanam juga nggak? Ya kita nanam gitu, nanam bibit lama-lama, tumbuh, gitu. Seneng gitu, happy, energinya besar gitu. Terus udah ya. Udah, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, menariknya yang membuat ini jadi tinggi, pohon tinggi dan besar itu bukan si pohonnya ini, tapi terus-menerus terhubung dengan energi yang lebih besar. Jadi dia makin lama makin tinggi. Nah, jadi intinya hukum ukuran itu adalah semua tidak terbatas dan kita tuh dikasih ukuran. Oke. Kenapa sih? Nah, ini kan ini kalau judulnya ini kun ya. Maka ini fayakun gitu. Kun itu artinya nah gitu. Semua dikasih des. Nah, gitu. Semua nih pun terjadi, jebret gitu, berkelimpahan, des gitu. Tapi fayakun lah, maka terjadilah. Makanya ini perlu panjang banget prosesnya. Nanti maksudnya. Jadi Tuhan maunya nih sampai di sini semua sini, tapi maka terjadilah. Si makanya ini nih ada qadar, ada ukuran, ada proses, ada jarak, ada waktu, ada macam-macam gitu loh. Ada batas nih, ada tahanan, ada kapasitas, bener gak? Nih, ada nahan-nahan di sini, ada keadaan. Nah, oke. Kadang-kadang gini ya, kita tuh kadang-kadang karma tuh kolektif ya, nggak cuma individu. Jadi kolektif. Jadi misalnya gini. Yang di Aceh sama Sumbar itu termasuk karma kolektif kan? Kolektif pasti. Kolektif. Jadi negara ini nih kolektif karmanya gitu. Jadi kadang-kadang ada keadaan. Kenapa ada keadaan? Karena ada karma yang kolektif gitu. Jadi karma kolektif tuh sebenarnya ya kamu ikut juga di situ gitu. Misalnya gini, langit Jakarta kotor. Ya kamu juga ada karmanya di situ, bener nggak? Iya benar. Bawa mobil nggak tiap hari? Jangankan bawa mobil, lu napas aja ada karmanya, lu ada CO2-nya, bener nggak? Tetap ada karma kolektif gitu. Jadi kita tuh nggak bisa hidup sendiri. Gitu. Jadi artinya, kenapa ada keadaan yang membuat kita nggak bisa ini? Karena ada karma kolektif. Nah, maka terjadinya panjang. Karena ada karma kolektif itu, maka si kesadaran seperti Muhammad ini nggak bisa terjadi di awal gitu loh. Harus butuh proses dulu gitu. Panjang gitu loh. Lama-lama ada satu yang udah sampai sini, nanti ada lagi gitu. Terus sampai akhirnya ini bisa membawa energi menjadikan ini karma kolektifnya jadi bagus gitu. Kayak Hawkins katanya bilang kalau ada satu orang energinya tinggi banget, dia akan bawa banyak orang. Nah lama-lama kolektifnya jadi makin lama makin bagus gitu. Nah terus bisa jadi lebih mudah untuk mencapai ini gitu. Kalau karma kolektifnya udah makin lama makin membaik lah gitu. Oke, pemimpin kayak si Lee Kuan Yew itu, dia bisa ngerubah Singapura tahun 50-60-an masih slum begitu jadi kayak sekarang. Itu karma kolektif banget, dia bisa membawa energinya itu. Atau Deng Xiaoping misalnya, atau siapa lagi ya yang hebat-hebat tuh. Kayak ini di Indonesia nggak ada sih, sayang. Nah ini yang bisa membawa dari ini ke semua, jadi energinya naik. Satu negara tuh bagus gitu, jadi teratur, jadi apa, kira-kira gitu. Jadi itu kolektif. Makanya ini ada kun, ada fayakun. Jadi kun itu terjadi, maka terjadilah. Ada kadarnya, ada ukurannya, ada macam-macamnya, ada keadaannya, kejadiannya, sampai akhirnya kita bisa sampai ke sini.
Sini itu artinya, nah oke. Kenapa kasih sayang sih energi tertinggi? Kasih itu adalah refleksi dari orang yang sudah lebur di dalam aku satu. Jadi refleksi di dalam dirinya itu kasih. Kasih itu nggak mengenal kata vested interest atau personal interest gitu. Benar nggak? Kasih ibu misalnya, dia nggak ada kenal nanti gue akan dapat ini gitu, ya. Makanya kita tuh dijadiin, nah ini menarik, itu untuk belajar kasih itu harus jadi ibu-ibu nggak? Ya harus dong. Dari situ kita dikasih naluri untuk mengasihi anak gitu kan? Itu kan belajar kasih. Lu pernah jadi ibu-ibu nggak, Bi? Ya pernah pasti Pernah, dong. di Kalau nggak dunia. pernah, di hidup-hidup lalu ya nggak? Kualitas, ya. Gitu. Pernah jadi ibu-ibu udah pasti. Ini pernah ngalamin jadi anak, jadi ibu, jadi apa untuk diajarin kasih. Nah, ketika orang itu sudah ada di level kasih, maka dia itu semakin ada refleksi atau apa sih refleksi itu? Cerminan ya dari dia sudah lebur ke dalam aku satu, karena begitu dia udah ada kasih, dia udah lebur ke aku satu, dia ada di frekuensi yang tinggi, tidak pernah melekat, tidak pernah ada entanglement tuh jeratan ya. Terus kemudian dia nggak pernah ada attachment, dia nggak pernah ada apa. Baru Tuhan bisa pakai dia menjadi alatnya bagi seluruh makhluk. Di sini ini nggak bisa paham nggak? Itu Karena- karunia apa diusahakan? Kita menyebut aku satu itu karunia apa kita usahakan? Nah itu tadi. Kalau kita balik ke titik tengah, gimana Ria? Titik tengah, melakukan dan tidak melakukan. Titik tengahnya apa? Hah? Ibu kan tadi pertanyaan karunia atau usahakan. Kalau ibu yang mengusahakan, ibu cuma setitik doang begitu, terbatas nggak? Oke. Kalau ibu nggak mengusahakan, Tuhan bisa kasih nggak? Nggak bisa. Kalau ibu nggak mau, bersedia. Kalau ibu melakukan, ibu terbatas. Kalau ibu tidak melakukan, salah juga. Jadi harus apa? Menyaksikan, membiarkan, melepaskan, bersedia. Itu semua titik tengah. Kalau mau terhubung sama Tuhan, sholat harus di situ semua. Jadi biarlah Tuhan yang melakukan, tapi aku membiarkan gitu. Jangan sampai Tuhan mau melakukan, kita menahan. Misalnya gini, dulu suatu hari saya nih umur berapa ya? 30 lah gitu. Saya bilang ini Tuhan ini 31. Hidup gua nih mau ngapain lagi sih gitu loh. Waktu itu saya udah, maaf ini nggak naik ini ya, tapi waktu itu umur 31 saya udah direktur di bank dari umur 28 misalnya. Terus udah punya anak, punya istri, punya anak, punya istri, satu lah ya. Itu punya rumah, punya apa. Terus gue bilang, hidup gue mau ngapain lagi sih gitu loh. Ini maksudnya apa gitu. Terus gue suruh hidup lama itu mau ngapain lagi gitu. Benar-benar saya nanya Bu. Karena kalau ini jadi gini terus sampai umur gue boring gitu loh hidup gini gitu loh. Akhirnya saya nanya ke Tuhan, saya bilang sama istri saya gitu, nanti Jumat gue pulang kantor jangan diganggu ya sampai hari Minggu gitu. Mau kemana? Oh itu di halaman depan itu. Gue mau diem aja di situ gitu. Akhirnya saya diem, pakai sajadah, diem pakai ini nyamuk gitu, biar gak kena nyamuk. Diem aja gitu, terus ketiduran, pas tidur dibacain surat Al-Ma'un gitu. Percuma lo sholat kalau nggak bantuin orang lah kira-kira, itu harus bermanfaat, oke. Terus udah gitu, Tuhan bilang, terus aku bilang oke, kalau gitu gue harus sedekah berapa banyak nih?
Terus waktu itu ada angka 60 orang setiap hari, memberi makan 60 orang setiap hari. Lalu waktu itu saya bilang sama istri saya, kayak ini gue, tapi aku bilang oke, kalau gitu, kalau emang begitu, ngomong dong sama bini gue gitu, supaya dia mau jalanin, masa gue doang ntar ribut ya. Menahan. Akhirnya bini gue bertanya, besok mau ulang tahun mau di apa, makan di mana? Kita bagiin nasi bungkus aja yuk 60 gitu. Disebut lagi angkanya 60 sama dia. Oh iya 60. Terus gue bilang, ngapain nunggu ulang tahun? Apa tiap hari aja kita bagiin 60. Wah ya udah. Nah pas kan, udah pas. Nah itu maksudnya tanda. Sebabnya udah ada, tandanya dibaca gitu. Terus gue tanya, bener? Nah udah gitu. Ya udah kita bareng setiap hari aja gitu. Ya udah. Nah berarti udah ada sebabnya, ada tandanya. Jangan ditahan gitu loh. Terus kita bilang, Tuhan kayaknya berat ya 60, 40 aja boleh nggak gitu. Nah itu artinya apa? Nah menahan. Biarin aja, biarkan dah gitu, udah gitu. Lakuin gitu, itu namanya sedekah. Sedekah itu membenarkan apa? Apa yang Tuhan berikan di sebab dan tanda itu kita benerin, kita lakukan gitu. Itu sedekah. Sedekah itu bukan cuma memberi. Kamu disuruh A, kamu lakuin A, itu namanya sedekah gitu. Kamu kalau disuruh 10 jangan bilang 8, jangan bilang juga 12 gitu. Karena itu nggak pas, lebih dari itu udah nggak bener aja gitu. Harus di tengah-tengah gitu. Karena kalau udah 12 tuh nafsu kamu gitu. Nah jadi nanti dikasih gitu. Nah pertanyaannya, Tuhan pasti kasih gitu ke semua rohnya nggak? Iya. Kok ada yang bisa denger, ada yang enggak? Nah berarti harus dilepasin ya, apa supaya bisa denger ya. Tuhan ngomong ke semua orang setiap saat gitu. Bukan ke semua orang, setiap rohnya, setiap saat, setiap waktu. Tapi kitanya kadang-kadang nggak denger gitu. Nah udah denger gitu, lakuin. Nah itu namanya pertanyaan melakukan atau karunia. Jawab pertanyaan ibu sendiri deh kalau gitu. Apa yang mana? Karunia dan bersedia. Nah di titik tengah, melakukan enggak, karunia ya iya pasti gitu. Tapi kalau kita belum paham, misalnya gini, saya itu dari dulu diberi Allah sejak umur 26, diberi Allah untuk bisa mengobati orang. Sementara saya sendiri sakit, digunakan orang. Tapi Allah mengkarenakan saya bisa mengobati orang. Dilihatkan Allah, ditunjukkan Allah, ada orang kemasukan suara harimau gitu. Tapi saya tidak bersedia karena saya takut dibilang orang dukun. Nah itu. Jadi sama. Nah, iya. Saya kalau nggak bersedia, saya kan dibilang orang sesat, Bu. Saya kan dikatain sesat di mana-mana ya nggak? Ya udah. Ya udah paling juga diomongin gitu. Nah, tapi hukumnya kan paradoks. Kalau kita nyampein kebenaran, bukti itu benar apa? Harus ada orang yang nyalahin kan? Gitu. Ya udah gitu. Jadi kalau udah disuruh begitu, nah kalau jadi wayang ditaruh, diambil dari kotak, disuruh apa aja harus nurut nggak? Kayak gitu. Terus dia bilang, gue pengennya nggak mau perang gitu, gue maunya yang ini, ini juga wayang gitu. Tapi wayang itu nggak pernah menderita kan? Gini, wayang dipukul sama orang, pukul dua gitu, terus udah gitu dia, misalnya peperangan apa ya, Bisma lawan si Kandi atau Arjuna gitu ya. Si Bisma ini dipanah di perang Bharatayuddha sampai akhirnya dia dipanah banyak banget gitu misalnya. Dia jatuh gitu. Dia sakit ceritanya. Tapi dia menderita nggak? Enggak. Kan wayang gitu. Nabi Isa waktu Nabi Muhammad itu waktu dilemparin batu, sakit nggak? Masa ada orang dilemparin batu nggak sakit? Nggak mungkin dong. Kan dia dilemparin batu, Bu. Dia sakit nggak? Sakit tapi nggak menderita gitu. Gitu. Jadi ibu sampai sakit segala macam ya. Sekarang ibu sembuh nggak dari sakitnya waktu itu? Sekarang sembuh tapi penyakitnya diganti sama Allah, penyakit stroke.
supaya saya menyerahkan diri apa maunya Allah, tapi masih proses. Ya. Untuk bisa mengalami sifat Tuhan yang menyembuhkan, kita harus ngalamin sakit gitu. Ya. Kalau nggak gimana bisa ngalamin sifat Tuhan yang menyembuhkan gitu. Gitu. Makanya ya gitulah, mengalami sifat-sifat Tuhan yang macam-macam gitu. Tapi tadi kalau energinya tinggi, frekuensinya bagus, bukan berarti kita nggak pernah ngalamin sakit, nggak pernah ngalamin apa gitu. Tapi selalu di dalam itu tadi energi yang tinggi, yaitu kasih sayang. Di sini ada yang mau komen atau nanya? Jam 12. Ya, apa? Mas Rizal. Oke, Mike. Makasih Mas Sony, penjelasannya komprehensif, banyak sih yang saya catat dan jadi kebuka gitu ya hari ini. Jadi kalau saya ngelihat dari ukuran gitu, mau dari mana dulu ya, ukuran itu kan kalau kita nganggap Tuhan itu sosok, berarti Tuhan itu di luar. Jadi seolah-olah orang luar yang mengukur kita. Betul. Padahal Tuhan itu ada di dalam diri kita gitu. Betul. Jadi sebenarnya yang ngukur kita itu 20, 60, 80, 70 adalah diri kita sendiri. Yes. Nah itu juga Diri harus... kita itu kesadaran yang lebih tinggi. Yes, artinya sebenarnya yang Sorry, diukur... aku potong dulu. Berarti nanti kalau mati ketemu Tuhan, ketemu Tuhan, itu ketemu Tuhan yang di mana? Yang dalam diri, Oke. Sesuai dengan apa? kesadaran kita. Yes. Jadi kalau kita waktu hidup menuhankan setan, kita mati ketemu Tuhan itu. Setan. Nah, kalau waktu hidup energinya tinggi, kita ketemu Tuhan yang lebih tinggi gitu kan? Betul. Benar nggak? Betul. Oke. Terus aku potong dikit, maaf ya. Misalnya orang waktu mati ketemu Tuhannya dalam bentuk setan. Setan tuh energi tinggi apa rendah? Rendah. Mengajak kita ke energi rendah. Misalnya waktu mati dia dipenuhi oleh api dendam. Itu ketemu Tuhan maksudnya gitu. Bukan ketemu Tuhan, ketemu sosok gitu. Ya, oke, Artinya lanjut. ya kalau begitu Tuhan itu apalah yang kamu anggap, Tuhan itu ya yang kamu anggap. Kalau Tuhan itu adalah yang kamu anggap adalah dendam, berarti kamu akan mati dengan penuh dendam. Betul. Nah itu. Nah, terus dari kesadaran kesadaran Muhammad sama Adam gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita nyebut syahadat gitu ya, syahadat itu kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sebenarnya itu adalah pernyataan yang disampaikan saat kesadaran manusia itu di abad ke-6 gitu ya, zamannya Nabi Muhammad saat itu. Nah sebenarnya kalau kita artikan bahwa yang kalau dikembalikan ke ilmu neuroscience sekarang gitu ya, bahwa pikiran itu terdiri dari banyak frekuensi yang terejantawahan menjadi, kalau di sini sifat Allah itu ada 99, mulai dari kasih sayang, terus maha memiliki, maha suci, sampai akhirnya sabar gitu ya. Itu menurut saya tuh frekuensi pikiran aja tuh sebenarnya, frekuensi pikiran. Nah, sedangkan sifat kita harus seperti Muhammad yang sempurna gitu. Nah, kalau Muhammad itu ada 4 sifat yang perlu kita pedomani gitu kan. Mulai dari membenarkan, sidik. Makanya ketika kita harus mengeluarkan kasih sayang, itu harus
mengalami sehingga bisa membenarkan. Mengalami semua yang sifat-sifat frekuensi yang sudah ada di alam ini, dan ketika itu semua udah kita alami baru kita bisa menjadi sidik. Terus tadi pintar gitu ya. Fatona. Pintar ketika bohong, menghindar. Itu sebenarnya menurut saya pintar gitu. Artinya bukan melulu kita nggak bohong, bukan, itu pintar. Terus amanah, dan yang terakhir tablik. Nah ternyata orang itu sempurna ketika dia harus menjadi tablik, artinya menyampaikan gitu ya. Nah itu Mas Sony yang terakhir itu, ya menurut saya ketika umur 30 belum sampai tablik. Nah ketika sekarang baru diminta untuk tablik gitu, menyampaikan. Supaya banyak orang tercerahkan. Bener nggak? Ya itu Nabi Rong. nah kemudian kalau saya lihat fenomena sekarang ya. Nabi Rong tau gak singkatan? Oh, ya. Kenapa gue nggak mudeng? Enggak. Lanjut ya. Tadi dibilang big data gitu ya. Big data itu kan sebenarnya copy paste lawful mahfudz yang dibuat oleh kesadaran kolektif manusia sekarang gitu. Nah sekarang big data itu kapasitas. Nah ada kesadaran gitu ya. Kesadaran. Nah kesadaran sama kapasitas. Kayaknya yang akan abadi itu kesadaran ya. Soalnya kalau kapasitas itu kita bisa buat sekarang itu macem-macem yang bisa membuat kecerdasan itu bisa seperti kita, robot, AI segala macam itu bisa seperti kita gitu. Tapi apakah level itu akan meningkat lagi sampai kesadaran itu kita selalu ada di atasnya? Ataukah evolusi ke depan ini itu semuanya udah robot gitu, sampai kesadaran itu udah ada di robot, terus manusia ya akan tereliminasi dengan robot. Jadi kesadaran itu udah mereka buat, mereka bentuk sendiri. Nah sebenarnya kita ada dalam tahap pindah ke sana. Kenapa saya bilang gitu? Hutan, tumbuhan, segala macam itu kita tebang. Sampai akhirnya hidup kita itu nggak bisa nafas tanpa adanya pohon. Nah, yang nggak bisa nafas itu apa sih? Ya itu, kita udah buat kecerdasan buatan. Langsung pakai energi yang tidak perlu interaksi sama pohon. Dan itulah yang akan survive gitu. Nah, makanya hati-hati dengan kecerdasan yang tidak kelihatan saat ini gitu ya. Once kita ingin peradaban ini tetap lanjut, ya harus cepat-cepat sadar memang. Harus kayak Mas Sony ini mesti di copy paste banyak-banyak. Makanya tadi ibu pengen kayak Mas Sony. Nah itu udah bener tuh Bu, setuju saya. Dan jangan lupa upload ke YouTube untuk mengcounter narasi, karena sekarang orang searching AI, searching ChatGPT segala macam, referensinya yang digital gitu. Nah kalau yang digital itu isinya yang kesadarannya rendah, ya itu semua yang keluar. Nah makanya saya sangat mendorong gitu ya orang-orang kayak Mas Sony dan lain-lain, Mas Abi ntar juga jadi, itu semua ada di YouTube supaya nanti kita buat big data yang isinya konten-konten kesadaran seperti ini. Udah itu aja deh. Ntar kebanyakan. Jadi satu, dikit lagi boleh ya? Boleh. Nah, satu udah. Hah? Oh telat ya? Dia nanya lagi, Nabi Rong apaan sih? Oh iya tadi belum jelas tentang Nabi Rong kan? Jadi yang kita create itu sebabnya dulu.
Jadi ketika kemudian saya nyampein begini nih, itu langitnya teman-teman semua tuh berubah gitu. Jadi energi itu kan, jadi vibration speak louder than words. Jadi vibrasi itu menghancurkan semua ini, batasan semua berubah gitu. Begitu berubah, ini berubah, ya kan? Dan ini jadi suatu kesadaran dan lepas, kayak misalnya gini, kesadaran bahwa Tuhan itu nggak di markas besar, itu udah kesadaran besar loh. Selama ini kalau saya ini dan saya ngisi pengajian yang bisa seperti ini nih, maaf ya. Kalau dulu pengajian saya 2010, itu kalau saya bisa scanning gitu orang-orang, ayo kita berdoa kepada Tuhan, itu saya kerasa banget, ini pada doanya ke Tuhan yang di sono gitu. Tapi pada waktu itu, kalau saya sampaikan begini, belum waktunya gitu. Belum waktunya, bubar itu pengajian, bisa ngomongnya masih takwa, berbuat baik, sedekah, gitu-gitu loh. Terus itu dulu gitu, belum waktunya gitu. Tapi sekarang udah waktunya nih, kalau kita berdoa sekarang atau ini meditasi udah ke masing Tuhan di dirinya masing-masing harus melepas. Nah itu udah waktunya namanya. Nah kalau udah disampaikan begitu, ininya berubah, sebabnya udah ada, tinggal tunggu matangnya aja gitu, dewasa gitu. Kayak karma kan juga gitu, buah ditanam sekarang nggak langsung matang gitu, ada waktunya. Nanti juga pada waktu nanti ini akan manifest gitu. Jadi kalau kita lagi ngaji sekarang lebih kebuka gitu, saya nggak berharap di hidup ini tuh pada jadi tanaman yang tadi udah jadi pohon gede, enggak. Nanti di hidup-hidup lalu, di hidup berikutnya, ini jadi lain gitu. Iya dong, ya. Jadi dunianya berbeda gitu. Jangan bicara sekarang, gitu, kok gini-gini, jangan. Kita buat baik dan ini lepasin, nanti akan ada perubahan besar gitu di dalam hidup itu. Gitu. Iya. Jadi yang harus dibuat tuh, dibikin atau maksudnya di-create tuh bukan kita meng-create, tapi membuat semua potensi ini unlocking. Nah ini mungkin unlock ya, paling benar, bukan creating.